Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, kembali lagi bersama dalam pembelajaran simulasi digital, dan pada saat pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pertemuan kita yang keempat, akan membahas kembali tentang Microsoft Office. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang Microsoft Word, dan berikutnya kita akan kembali mempelajari program Microsoft Office yang kedua. Namun sebelumnya, Bapak ingin tanyakan nih, apakah adik-adik pagi hari ini sudah siap untuk belajar? Bapak berharap kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran. Dan sebelumnya, apa kabar untuk kalian semua? Berharap dalam kondisi yang sehat-sehat ya. Oke, kita lanjutkan materi kita. Aplikasi yang kita akan kita pelajari pada saat pagi hari ini yang kedua, itu namanya aplikasi dari Microsoft Office yang tidak lain namanya Microsoft PowerPoint. Apa yang adik-adik ketahui tentang Microsoft PowerPoint? Atau bahasa sederhananya, apa yang terlintas ketika adik-adik ditanyakan tentang fitur aplikasi Microsoft PowerPoint? Kan kalau kemarin Microsoft Word adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data dalam bentuk kata yang kita dapat gunakan untuk membuat surat, dokumen-dokumen lainnya. Kalau Microsoft PowerPoint, aplikasi digunakan untuk apa? Kira-kira. Kirimkan jawabannya di grup WhatsApp ya, saya tunggu. Oke, kita lanjut. Microsoft PowerPoint adalah aplikasi bawaan dari Microsoft Office yang biasanya kita gunakan untuk membuat suatu presentasi atau membuat data yang kita gunakan untuk presentasi kepada peserta presentasi. Oke, seperti itu. Jadi secara garis besar, Microsoft PowerPoint adalah suatu aplikasi yang mempermudahkan kita untuk memaparkan suatu presentasi. Sebelumnya, seseorang yang memaparkan suatu presentasi itu namanya presenter. Sedangkan orang-orang yang menyimak atau mendengarkan presentasi itu dikatakan namanya peserta presentasi. Seperti itu. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung mempraktikannya ya, dan mengenal bagian-bagian dari Microsoft PowerPoint. Langkah pertama dalam membuat suatu presentasi, tidak lain, kita harus membuka yang namanya aplikasi dari Microsoft PowerPoint tersebut. Oke, inilah caranya ya. Pertama, kalian bisa cari di kolom search-nya kalian. Microsoft PowerPoint. Sudah kelihatan. Microsoft PowerPoint. Klik itu kali. Maka aplikasinya akan terbuka. Tampilan awal untuk Microsoft PowerPoint akan seperti ini. Jadi untuk sekali lagi ya, Microsoft PowerPoint yang kita gunakan pada saat pagi hari ini adalah Microsoft PowerPoint 2016. Maka kalau adik-adik membuka Microsoft PowerPoint 2007 ataupun 2010, itu tampilannya akan sedikit berbeda, karena ini merupakan fitur aplikasi Microsoft PowerPoint yang dikatakan keluaran terbaru dari fitur-fitur sebelumnya dari 2007, 2010, 2013, dan sekarang adalah Microsoft PowerPoint 2016. Yang menjadi perbedaannya dari Microsoft PowerPoint dan yang keluaran-keluaran sebelumnya adalah penambahan atau upgradean fitur-fitur terbaru di dalam Microsoft PowerPoint tersebut. Salah satunya itu tampilan dan juga desain backgroundnya yang lebih bervariasi lagi.
Oke. Nah, bagaimana caranya kita membuat blanko atau slide presentasi? Nah, kita bisa mengklik kolom news ini ataupun yang langsung sini saja. Ada namanya blanko presentasi. Ini kalau kalian mau slide-nya kalian kosong, nah, kalian klik yang namanya blank presentation. Kalau mau pilih tampilan-tampilan lain, silahkan klik yang di sini. Ya, kalau Bapak mau kasih contoh, yang mau saya klik yang ini, blank presentation. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari yang namanya Microsoft PowerPoint. Ini namanya slide atau lembar kerja yang akan kalian isi dalam bentuk data sehingga jadi sebuah yang namanya presentasi atau data presentasi. Oke. Sebelumnya ya, ini blanko kosong yang harus kalian isi. Seperti itu. Kemudian, bagaimana caranya mengisi atau membuat suatu presentasi di sini? Nah, cukup gampang. Kalian tinggal klik saja di sini. Nah, contoh, kalian mau masukkan teks nih, masukkan judul. Aja, ketikkan di keywordnya kalian. Contoh ya, simulasi digital. Kemudian kalian atur tata letaknya ataupun teksnya kalian buat semenarik mungkin. Contohnya ini ya. Nah, ini bagaimana caranya kalian memasukkan data dalam bentuk teks di dalam slide presentasi tersebut. Bagaimana kalau kita mau memasukkan data dalam bentuk gambar? Kita lihat ya. Oke, ini sederhananya. Kalau kita mau memasukkan data dalam bentuk gambar, nah kalian bisa pergi ke menu Reboard yang namanya menu Reboard Insert, klik, kemudian ini kalian bisa masukkan di sini namanya Picture, klik Picture, kemudian cari, klik ini this device, maka kalian cari gambar yang kalian mau ingin masukkan. Nah, contohnya klik insert aja, gambarnya akan masuk ke dalam slide kalian sesuai kebutuhan. Kemudian, di sini menu Reboard Format ini, sebelumnya kan kalian klik gambarnya, kemudian masuk ke arah menu Reboard Format ini. Nah, kalian bentuk atau ubah latar belakang dari gambar ini sesuai kebutuhannya kalian. Klik aja. Nah, misalnya kita butuhkan yang ini. Nah, maka gambarnya seperti ini kalian bisa masukkan. Ataupun kalian mau buat kreasi-kreasi yang lain di dalam presentasi itu juga boleh. Karena pada dasarnya presentasi yang menarik akan membuat para peserta presentasi itu menjadi menjadi semakin tertarik lagi dengan presentasinya kalian. Nah, yang pada saat pertemuan kali ini mengajarkan kalian dasar-dasar membuka Microsoft PowerPoint, bagaimana memasukkan kata, memasukkan gambar di dalam namanya slide presentasi tersebut. Nah, kemudian bagaimana caranya menambahkan slide baru? Nah, ini kan slide-nya masih satu nih, sudah full. Bagaimana cara menambahkan slide baru? Ada dua cara menambahkan slide baru. Cara pertama, cukup klik kanan mouse-nya kalian, kemudian klik yang namanya New Slide ini. Nah, New Slide, text. Nah, maka akan bertambah satu slide kosong lagi. Cara kedua, kalian cukup pergi ke menu Home yang ini, klik menu Home. Kalau misalnya klik ini menu Home, kemudian klik yang namanya ini New Slide. Nah, maka akan tampil seperti tampilan ini, seperti ini. Kalian pilih aja. Nah, misalnya mau ambil yang blank, kosong, maka slide-nya akan bertambah lagi satu, seperti itu. Jadi beginilah caranya menambahkan halaman atau slide baru
di dalam suatu slide, di dalam suatu PowerPoint-nya kalian. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk membuat desainnya menjadi menarik? Nah, kalian klik saja di slide yang kalian ubah desainnya, kemudian pilih di sini di menu Reborn Design. Nah, kemudian yang ini yang berjejer banyak ini adalah desain latar belakangnya PowerPoint-nya kalian. Bisa kalian klik aja. Kemudian klik panah bawah yang ini, nah, akan tampil tampilan lebih banyak lagi. Buatlah sesuai kebutuhan dari presentasi kalian. Semakin menarik PowerPoint-nya kalian, semakin tertarik orang akan menyimak presentasinya kalian. Hanya buat semenarik mungkin. Contohnya ini, kita buat ya untuk tampilan PowerPoint-nya kita. Contohnya. Untuk mengedit teks, adik-adik hanya perlu pergi ke menu Reborn Home. Nah, sama seperti di Microsoft Word, kalian bisa mengedit teks itu dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di sini. Kurang lebih fitur-fitur yang ada di menu Microsoft PowerPoint sama dengan yang ada di Microsoft Word. Nah, jadi contohnya ini mau menebalkan teks ini, kalian klik saja ini simbol atau fitur B ini yang namanya bold, maka teksnya akan menjadi tebal. Kalau mau mengubah bentuk tulisannya, klik aja di sini sesuai kebutuhannya kalian. Satu tulisan juga sesuai kebutuhan kalian. Buat presentasi itu semenarik mungkin, maka orang-orang akan menjadi tertarik untuk mengikuti presentasinya kalian seperti itu. Oke. Nah, Bapak tunjukkan bentukannya untuk presentasi PowerPoint yang sudah jadi. Seperti ini. Ini adalah bentuk PowerPoint yang sudah jadi. Nah, ini adalah bentuk PowerPoint yang sudah Bapak edit. Buat semenarik mungkin sehingga kalian bisa membuat presentasinya kalian menjadi menarik, orang-orang jadi ya tertarik untuk mendengar atau menyimak presentasinya kalian seperti ini. Nah, kemudian ada penekanan yang Bapak mau kenali. Kenapa presentasi itu menjadi suatu hal yang penting? Presentasi bisa digambarkan sebagai teknik penyajian atau penyampaian suatu masalah, baik itu dalam bentuk hasil gagasan, ide, atau karya yang inovatif, ataupun juga informasi yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain, itu kita sampaikan dalam bentuk forum, baik forum diskusi terbuka ataupun ya diskusi satu arah. Itu kita bisa menggunakan namanya presentasi. Kemudian tujuan dari presentasi yang pertama itu kita memberikan daya tarik bagi peserta presentasi. Nah, kenapa harus memberikan atau mengikat daya tarik dari presentasinya kita?
para peserta presentasi itu dapat ya berada di dalam suasana yang kondusif, di mana dikatakan suasana kondusif itu nyaman dan interaktif. Nah, kenapa harus nyaman dan interaktif? Agar supaya, sekali lagi, yang menjadi penekanan presentasi tersebut menjadi lancar, peserta-peserta yang menyimak itu dapat tertarik menyimak materi atau data-data yang disampaikan itu dari awal hingga akhir, sehingga informasi yang disampaikan tersebut dapat tersampaikan secara tuntas. Jadi, orang-orang yang mendengarkan presentasi kali ini nantinya dapat mengerti dengan jelas. Seperti itu. Berikutnya, tujuan presentasi yang keempat, mampu mempengaruhi pikiran peserta untuk mengikuti alur materi dari awal hingga akhir. Kamu sudah katakan tadi. Nah, agar supaya mempengaruhi pikiran peserta untuk mengikuti alur materi dari awal hingga akhir, kalian harus membuat yang namanya presentasi yang menarik dan menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif ataupun dikatakan interaktif. Dan juga teknik penyampaian presentasinya kalian juga harus ya namanya powerful ataupun menarik seperti itu. Nah, kemudian poin penting yang menunjang presentasi tersebut atau presentasi adik-adik dapat tercapai dengan baik itu dengan cara kita menyiapkan diri dengan baik sebelum presentasi, kemudian menyiapkan materi ataupun hasil presentasinya kalian itu dengan baik juga. Buat model presentasi atau buat PowerPoint-nya kalian itu sangat ya cukuplah menarik minat dari para peserta presentasi. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan dari bagaimana cara aplikasi Microsoft PowerPoint, apa tujuan presentasi tersebut, kenapa presentasi tersebut harus kita lakukan dengan baik dan juga secara terstruktur. Kalau ada silakan kalian kirimkan pertanyaannya adik-adik di kolom grup WhatsApp ya. Jadi Bapak akan coba jawab grup WhatsApp kalian. Ada yang bertanyakan lagi sejauh ini? Atau ada yang penyampaian yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, kita akan melihat atau mempraktekkan langsung kurang lebih ya lagi bagaimana caranya membuat slide presentasi yang sederhana namun cukup menarik untuk memikat para peserta presentasi tersebut menjadi mengerti dengan apa yang kalian sampaikan nanti atau apa yang kalian ingin presentasikan kepada para peserta presentasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kita akan membuat presentasi yang simple tetapi enak dilihat. Cukup sederhana. Kita membuat background dari foto, kemudian ditutup atasnya, kemudian ada teks dan sedikit hiasan. Mari kita mulai saja. Ini file baru di PowerPoint. Kita hapus saja teks-teks yang ada ini. Kita membuat background dulu. Backgroundnya insert, shape. Kemudian kita pilih bentuk shape ya, yang ini arrow pentagon ini kita pilih. Kemudian kita atur besarnya. Oke. Ini landscape-nya kita atur juga. Kemudian background ini kita akan menggunakan gambar ya. Kita klik kanan, kemudian format shape muncul. Untuk memformat shape kita pilih fill, pilih picture ya. Nah,
Kemudian kita cari filenya. Saya tadi udah menyiapkan filenya. Klik file, cari filenya. Oke, saya akan menggunakan misalnya ya ini ya, bangunan kota ini. Kemudian lainnya, garis kelilingnya kita di non saja, tidak perlu pakai lain. Kemudian kita copy, Ctrl C, kemudian paste, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, oke. Kita kecilkan. Untuk yang depannya ini kita fill-nya dengan solid fill. Klik fill. Kemudian kita pilih solid fill. Kita pilih misalnya warna biru ya. Kemudian atur transparansinya ke 40% untuk menyamarkan dan masih memperlihatkan bagian belakangnya. Kemudian kita akan buat hiasan di sebelah sini. Di kanan atas kita buat sedikit hiasan. Ini kita pakai lagi bentuk dari pentagon ini, ya, kecil begini. Kemudian kita putar di sini 90 derajat, ya. Kita atur besarnya, ya. Nah, kita pilih fill-nya dengan warna yang sama, warna biru. Kemudian lainnya no line. Kasih shadow, klik ya, shadow pilihan terserah. Ini contoh saja sebelah kanan. Oke. Nah, ini tampilannya sudah kelihatan. Oke, selanjutnya kita atur. Ini sepertinya terlalu ke kanan, kita geser saja. Mengatur jarak antara masing-masing set ini sama, kita pilih distribute horizontally. Oke. Kemudian kita insert text ya untuk judul di sini. Ini judul terserah. Sebagai contoh saja, ini judul presentasi. Ya. Saya suka pakai huruf Century Gothic ya. Nah, ini kita tebalkan, kemudian ukurannya 40. Kita jaraknya kita atur very loss supaya agak jarang. Judulnya kita kasih warna putih atau terserah mau warna apa, warna merah ya, kita pakai warna putih saja. Nah, kemudian kita buat teks lagi di bawah uraiannya, insert, pilih text box, pilih, kita drag di sini, misalkan ini uraiannya, ini adalah presentasi
simple, yang elegan, profesional. Silahkan teks ini diedit oleh teman-teman. Ini sekadar contoh penempatan teks uraian presentasi. Apabila teman-teman merasa terbantu dengan tutorial ini, saya mohon subscribe-nya dan share ke teman-teman yang lain. Semoga tutorial ini bermanfaat. Oke, sudah. Kita pilih jenis hurufnya, misalnya Open Sun. Ukurannya 16, warnanya kita ganti dengan warna putih. Oke. Sudah. Kemudian kita di sini ada, ini 3 bulatan ini kita isi dengan gambar daripada icon. Misalnya kita masukkan insert picture saja. Saya mau ngambil icon. Nah, ini contoh saja. Oke, icon. Nah, ini warnanya sama, kita ganti saja warna daripada bulatan ini menjadi warna biru. Nah, kita agak tua sedikit. Kita ganti lagi misalnya dengan warna abu-abu, cukup kontras dengan belakangnya. Ini juga kita ganti ya. Kemudian kita insert lagi icon-icon yang terserah, contoh saja. Nanti iconnya teman-teman bisa cari di website penyedia icon, atau kalau mau insert dengan ini simbol juga silahkan. Ini untuk contoh saja, saya misalnya dengan icon-icon ini. Oke. Ya. Kemudian kita masukkan lagi untuk hiasannya, misalnya di sini ada tombol. Oke. Kita format, shape-nya no line, kemudian gradient, kita pilih gradient fill-nya, dipakai 2 warna saja, warna biru muda misalnya dengan biru tua. Oke, kemudian kita kasih shadow, pilih shadow-nya yang ke sebelah kanan. Oke, nah di atasnya kita kasih teks, misalnya insert teks, misalnya di atasnya ini kita subscribe ya, teksnya subscribe. Oke, ini hurufnya kita ganti dengan Century Gothic, tebalkan warna putih, jaraknya kita atur agak jarang. Oke ya. Kemudian sebelah kanan sini kita isi dengan teks, misalnya kita buat di sini teks, misalkan 95, ini contoh saja, 95%. Century Gothic, ukurannya besar ya, kita tebalkan di bold. Kemudian teksnya warnanya abu-abu. Oke. Nah, di bawahnya ada uraiannya, kita copy aja yang ini. Nanti kita perkecil, warnanya abu-abu juga, ukuran hurufnya kita kecilkan, tinggal kita atur. Oke ya. Kurang jelas kalau abu-abu, kita agak hitam sedikit.
Pilih oke. Oke, presentasi slide pertama dari presentasi kita ini sekarang sudah selesai. Kita bisa duplikat lagi untuk memperbanyaknya. Cukup dengan duplikat. Kita klik icon slide sebelah kiri ini, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih duplikat slide. Nah, halaman kedua kita ganti warnanya, misalnya ini dengan warna merah ya. Kemudian ini juga ganti warna merah. Nah, ini tombolnya juga kita ganti dengan warna merah. Nah, oke. Ini tombol subscribe-nya kita ganti dengan warna hijau. Gradiennya kita ganti warna hijau, oke ya. Kita coba dari awal tampilkan presentasi kita. Oke. Cantik bukan? Ini sederhana, simple, mudah, dan cepat membuatnya. Bagi teman-teman yang mau mendownload file ini yang sudah jadi presentasi, saya sediakan di deskripsi video di bawah ini. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman. Siapa tahu Anda bisa membantu teman-teman yang sedang membutuhkan membuat presentasi yang bagus, yang simple, tapi tetap enak dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, setelah kalian mempelajari tentang bagaimana cara membuat video PowerPoint yang sederhana tadi, apakah adik-adik mempunyai pertanyaan atau ada yang bagian yang tidak dimengerti dari video yang Bapak coba paparkan tadi? Kalau ada, nanti kirimkan ya pertanyaannya di WhatsApp supaya ketidakjelasan ataupun apa yang kalian tidak mengerti itu kalian bisa dapat mengerti nantinya. Nanti Bapak akan coba menjelaskannya dengan ya kurang lebih bahasa yang mungkin kalian bisa pahami. Kalau ada jangan ngomel ya, ditanyakan, silakan kirimkan pertanyaannya di grup WhatsApp. Oke, untuk sekarang cukup sekian pertemuan kita pada saat pagi hari ini. Jika ada pembahasan ataupun tutur kata yang Bapak kurang dimengerti atau kurang jelas ataupun yang sulit untuk kalian mengerti atau ada kesalahan dari tutur kata bahasanya Bapak, saya mohon maaf. Dan untuk pertemuan kita cukup sekian. Berharap materi pada saat pagi hari ini dapat menjadi bekal ke depannya ketika adik-adik mau menggunakan Microsoft PowerPoint. Karena kenapa? Microsoft PowerPoint ini akan kalian sering ketemukan atau kalian sering gunakan nanti ketika kalian masuk ke jenjang studi yang berikutnya, yaitu perkuliahan.
kalian biasanya disuruh membuat presentasi secara kelompok ataupun individu, ya kalian akan bertemu atau menggunakan langsung yang namanya aplikasi Microsoft PowerPoint. Oleh karena itu, ya alangkah baiknya dari sekarang kalian bisa mengenal, mengerti, ataupun bahkan mempraktikkan langsung. Kalau ada yang punya laptop di rumah ataupun aplikasi hanya mempunyai HP Android, itu download aplikasi yang namanya WPS Office ya. Nah, di WPS Office kalau yang di Android itu ada juga Microsoft PowerPoint-nya. Kalian bisa belajar mendesain presentasi yang menarik dan juga sederhana, agar supaya nanti ketika kalian disuruh dosen ataupun disuruh guru nanti, ya kalian tidak kaku lagi dalam membuat yang namanya PowerPoint. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.